Saat ini Brantas River Explorer berada di Dusun Tegalsari ya, lebih tepatnya di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Jalan ini menuju areal kawasan perkebunan apel dan posisi jalan ini berada di kawasan pertanian ya, di lereng Gunung Arjuno. Lebih tepatnya berada di lereng sisi barat Gunung Arjuno ya, maupun sisi barat daya Gunung Welirang. Untuk menuju kawasan apel ini ya, perkebunan apel ini, jalanan cukup bagus karena jalanan ini sungguhnya menuju Pura Luhur Giri Arjuno ya, pura Hindu yang berada di lereng Gunung Arjuno. Kota Batu di Kecamatan Bumiaji saat ini langit mendung ya, jadi awan putih menangkupi langit ya, dan sinar matahari ya terhalang oleh kabut. Namun tidak hujan yang membuat perjalanan ini ya bisa cukup kita lalui ya, karena kita saat ini memasuki area kawasan perkebunan apel yang berhektar-hektar ya di kawasan ini ya. Udah kita lihat di depan ini adalah kebun apel ya, si kiri yang dipagar itu. Dan kita coba melihat ya dari dekat bagaimana kalian yang belum tahu pohon apel inilah pohon apel yang saat ini sedang berbuah ya. Seperti yang di depan ini adalah jenis buah apel ya. Jenisnya adalah apel ana. Rasanya asam-asam manis ya, jadi lebih banyak asamnya ya. Namun cukup berair. Berbeda dengan apel Room Beauty ya. Tidak begitu asam tapi manis, tapi rasanya lebih renyah. Kalau beras itu lebih pulen gitu. Apel ana ini lebih banyak air. Di kanan kiri adalah kita lihat adalah pohon-pohon apel ya, dari berbagai jenis. Ada apel Room Beauty, apel mana lagi ya, maupun apel ana dan apel Green Speed ya. Sebagian ya sebelah kiri ini kita lihat ya, pohon apel sedang berbunga ya. Ada yang sedang berbuah, ada yang sedang berbunga. Jadi pohon apel ini musimnya tidak merata. Dan kita lihat sebelah kiri ini adalah petik apel ya. Nanti kita akan coba melihat suasana di lokasi petik apel ya. Jalan ini menuju Jalan Pura Giri Arjuno ya, yang berada di Desa Tulungrejo. Jalanan cukup beraspal dan cukup baik ya, dengan sarana penerangan jalan raya menggunakan tenaga energi solar ya. Walaupun di sisi kiri ada tiang-tiang listrik ya, tentunya tiang listrik ini menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno.
Di areal ini sebenarnya tidak ada pemukiman ya. Yang ada hanyalah base camp atau gubuk-gubuk atau rumah-rumah bedeng untuk ini perkebunan apel sebagai sarana untuk menyiapkan aktivitas memelihara tanaman apel ini ya. Hamparan pohon apel ini cukup luas sekali ya, dan kita bisa melihatnya dari sisi daratan ya. Nanti suatu kali kita akan melihat dari sisi, kita gabung dengan sisi udara ya. Saya akan menggunakan drone ya. Sebagian besar pohon apel di sini sedang berbuah ya. Ada yang sudah baru saja dipanen sehingga daun-daunnya mulai mengering ya. Jadi saatnya untuk dirempes ya. Dirempes itu artinya daunnya dibuang ya, diluruhkan ya. Kita lihat ada sebagian langit biru ya. Namun di lereng Arjuna ini cukup berawan ya, sehingga terasa udara begitu mendung ya, temaram ya, akibat matahari terhalang oleh pekatnya kabut yang ada di langit. Tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalanan ini karena memang jalan ini bukan jalan sarana transportasi umum ya. Jadi tidak dilintasi oleh kendaraan ya. Yang adalah mereka-mereka yang punya kepentingan menuju ke areal ini ya, khususnya bagi para petani maupun mereka yang ingin mendatangi Pura Luhur Giri Arjuna, ataupun mereka yang sengaja untuk bermain-main di lokasi ini ya, karena lokasi ini cukup ideal untuk bisa menenangkan diri karena udaranya yang sejuk, sepi ya, dengan keadaan sunyi, lengang ya. Hanya suara angin saja yang bisa kita tangkap di sela-sela dedaunan. Kita sampai di Pura Luhur Giri Arjuna, kita lihat sejenak ya yang ada di dalam Pura Luhur ya. Nanti akan kita berputar berbalik arah meninggalkan Pura Luhur Giri Arjuna. Saya sengaja tidak turun ya, kita hanya sekedar untuk mampir saja ya. Karena di sini sedang ada aktivitas renovasi pura ya, yang terus dilakukan ya. Yang kita lihat para pekerja sedang melakukan pekerjaannya ya. Dan kita juga tidak ingin mengganggu konsentrasi mereka di dalam bekerja. Inilah Pura Luhur Giri Arjuna yang bisa kalian nanti kalau ingin mendatangi, kalian bisa bermain di sini, ataupun bagi kalian yang beragama Hindu ya, kalian bisa lakukan ritual di sini ya. Membawa keluarga cukup ideal ya, karena lokasi ini adalah aman ya. Anak-anak bisa dilepas karena arealnya cukup luas, lahan parkirnya cukup luas. Dan pura ini seakan-akan yang berada di atas awan ya, karena berada di puncak ketinggian di lereng Gunung Arjuna ya. Dan kita lihat awan kemauan atau awan yang di langit itu berusaha menghalangi langit biru ya. Inilah pura, kita keluar ya dari para pura ya untuk melihat situasi di gerbang pura ya. Dan ini anak-anak sedang bermain ya,
ya bermain di sini cukup baik ya bagi anak-anak karena cukup aman dan mereka bisa bermain sambil menikmati buah, ada yang sedang makan buah jambu ya, karena di tepi-tepi jalan ini banyak buah-buah yang berbuah ya, yang bisa dipetik atau dinikmati ya. Kita tinggalkan lagi ya area Pura Luhur Giri Arjuna ya. Kita kembali turun ya menuju kawasan ini ya, melintasi kawasan perkebunan apel ya. Dan kita akan menuju ke arah region-region apel ya, atau apple region yang lain, atau kawasan kebunan apel yang lain yang kita lintasi. Sebenarnya banyak sekali di Batu ya. Ya kita lihat ini ya, apel ya, pohon apel sedang berbuah merah ya, cukup menyenangkan ya. Ya, kalian bisa menikmati suasana perkebunan apel ya, dengan suasana yang damai. Ya kita lihat ya, buahnya demikian banyak ya. Ini apel lana ya, apel lana selalu merah kuning ya. Kalau Rome Beauty apelnya merah bercampur hijau ya, ada serat-serat hijau ya. Kalau apel lana ya merah ya, berbercak kuning. Kalau mana lagi ya hijau muda ya, dan kuning apabila sudah tua ya. Dan rasanya manis, tidak banyak airnya kalau apel mana lagi itu. Dan berbeda dengan apel Granny Smith ya, atau apel Australia. Kita lihat bagaimana ini bunga-bunga apel sedang berbunga ya. Karena yang baru saja kita lihat adalah ini pohon jambu yang tadi anak-anak petik untuk dimakan ya. Dan ini kita lihat anak-anak muda sedang rekreasi ya di areal ini ya, berselfie untuk kebutuhan daring mereka ya, dan itu bagus ya, karena berada di lokasi ini adalah cukup sehat ya, terutama untuk kesehatan paru-paru kita ya, dan juga mencuci mata kita ya untuk bisa melihat kekejauhan ya. Kita cukup melihat dari sisi jalan ini ya, yang begitu lurus ya, kesuasananya kayak di Italia sana. Dan di kejauhan adalah gunung banyak, atau gunung Rajasi, atau gunung sebelah kiri itu gunung Panderman ya. Dan nampak Cakrawala ya, di mana kabut mendung di kejauhan. Di atap adalah awan putih yang menaungi langit.
tidak banyak ya warga yang beraktivitas ya, barangkali mungkin di dalam ya. Nggak kelihatan ya kita. Ya, siapa tahu nanti kita akan menjumpai kebun yang sedang dipanen ya. Nah, di depan itu adalah kendaraan ya, yang sedang mengangkut hasil apel yang baru saja dipanen ya. Ya, inilah aktivitas warga yang sedang mengangkut buah apel ya. Batu, dulu kota Batu adalah di areal kota itu bisa ditanamin apel dengan baik, tapi karena iklim ya, cuaca dan kondisi tanahnya udah tidak memungkinkan lagi untuk ditanami ya, untuk bisa menghasilkan apel ya, buah apel yang baik ya. Maka sekarang kemudian naik ya grade-nya ke topografi yang lebih tinggi ya, ke Punten dan ke Junggo maupun ke Jurangkuali ya. Dahulu Junggo maupun Jurangkuali tahun-tahun 80 itu belum bisa ditanami apel ya. Tahun-tahun di bawah tahun 80 baru bisa ada di Kota Batu dan sekitarnya. Dan seiring dengan waktu, dengan rusaknya lapisan tanah ya, karena banyaknya obat-obatan yang digunakan sehingga merusak tidak hanya tanah, kualitas tanah, namun juga ekosistem ya. Karena obat-obatan kompres itu akan menghilangkan banyak sekali ya spesies binatang maupun spesies tanaman ya. Kita jalan menurun ya, karena di bawah ini nanti kita akan melintasi jembatan, ada sungai ya. Ini kita lintasin anak sungai ya. Sungai tanda hujan ya. Kalau hujan baru airnya mengalir banyak sekali ya. Di depan ini juga nanti ada, ini adalah sungai, anak sungai yang nanti mengarah ke menyatu dengan Kali Brantas. Dan wilayah lereng Arjuna ini adalah cukup penting ya bagi ketersediaan air tanah bagi sumber-sumber yang ada di kaki-kaki gunung ya, maupun timbulnya sumber-sumber yang memberikan kontribusi ya bagi volume atau debit air di Kali Brantas ya. Ini adalah ladang, biasanya adalah sini, dan ini ada kentang, ada wortel, kubis, cabai ya, beragam lah, banyak ditanam warga di sini kan. Dan itu adalah sebelah kanan adalah dulu berfungsi sebagai pengolahan ini ya, hasil pertaniannya. Kota Batu di Cakrawala sana, di ujung sana itu adalah Kota Batu ya. Dan di kejauhan adalah Gunung Panderman, Gunung Budak, Gunung Kawi ya, yang berwarna biru. Langit mendung di kejauhan ya. Seakan-akan Kota Batu dinaungi mendung ya. Dan mudah-mudahan mendung juga bisa tersibak ya, berganti dengan awan yang cerah ya. Karena kita harapkan pemandangan lebih baik lagi kalau areal pegunungan ini yang hijau menyatu dengan langit biru. Dan ini adalah daerah Junggo ya. Kemudian ada, kita nanti akan melintasi ke Dusun Talun ya, di mana ada destinasi wisata Coban Talun. Ini kita akan keluar dari jalanan yang menuju Pura Bogor Giri Arjuna ya. Dan kita menuju jalanan
lintas yang menghubungkan antara Kota Batu dan Kota Mojokerto ya, wilayah Anjungo ya, Translok ya, navigasi lokal dari Angkatan Udara pada masa dulu ya. Sekarang udah begitu ramai, begitu padat. Dan kita lihat aktivitas bisnis ya di kanan kiri, karena ini kota wisata, tentunya memang kuliner yang jadi banyak tumbuh berkembang di sepanjang jalan. Kita lihat di sebelah kanan adalah pool dari apel ya, buah apel ya. Ya, apel yang akan dikirim ke luar kota ya. Yang baru panen atau mereka yang panen dikirim ke pool gitu ya. Warga masih ada juga, walaupun lahan sempit ya, mereka juga masih menanam ya 1, 2 atau 5 pohon ya. Yang luas ya mereka juga menanam lebih banyak ya, pohon apel ya. Yang kita lihat ini kawasan apel juga ya. Dan ini menjadi perkembangan pemukiman ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan tanaman apel ya. Karena semakin lama lahan makin menyempit dan kondisi klimat ini akan mengganggu temperatur yang membuat pohon apel tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dan kita masih menuju ke dusun Talun ya. Kita mengarah ke kiri ya, lurus terus ya, karena sebelah kanan ini adalah pohon apel ya, pohon apel. Sebelah kiri juga ya, di sela-sela di antara pemukiman ya. Namun kita masih menjumpai di pemukiman padat ini kebun-kebun apel masih ditanam ya, jadi seling dengan sayuran ya, pohon sayuran. Ya, sebelah kiri ya di kebun apel, kebun apel ini sebelah kanan kebun apel, sebelah kiri masih kebun apel ya. Ya, inilah dusun Talun. Dan kita di dusun Pancasila ya, dan sebelah kiri juga kita lihat kebun-kebun apel ya. Kita lihat tuh Gunung Semeru ya, langit cerah ya. Awan yang semula menaungi utara Kota Batu ya, di lereng Gunung Arjuna, kini sudah tersibak menjadi cerah. Berharap sampai kegiatan penelusuran padi apel ini selesai, semoga saja tidak mendung lagi atau berkabut lagi awannya. Dan ini kita berada di jalan yang dinamakan Ancasmoro ya, karena jalan Ancasmoro ini ada 2 ya. Di Copantalu juga ada Ancasmoro, di daerah Kekep itu juga ada jalan Ancasmoro yang melintas ke Dusun Payan.
Ini masih di kawasan Apel ya, di wilayah Tulungajo ya. Dan sini banyak spot-spot petik apel ya. Namun tidak banyak yang saat ini berkegiatan ya, karena tentu saja ada kelompok-kelompok pelaku-pelaku bisnis di petik apel ini yang melakukan kegiatannya tidak di wilayah ini ya, karena berpindah-pindah. Kita berusaha untuk bisa mendapatkan petik apel ya di sepanjang jalan ini, supaya kita mencoba untuk bisa mendapatkan keberuntungan ada spot petik apel ya. Kita di sini menelusuri ke daerah Sapaat ya. Sapaat ya, dan kita di ujung sana itu adalah Gunung Panderman, Gunung Budak maupun Gunung Kawi ya, terlihat di kejauhan. Dan di depan ini sebelah kanan adalah kawasan kebun apel, dan kita akan masuk ke kawasan tersebut ya. Tentu saja kita akan melintas dan berbelok ke arah kanan. Dan ini adalah kawasan perkebunan apel yang ada di desa Dusun Kedua atau Dusun Gandar. Ya, seperti yang terlihat ya, adalah kanan kiri kita lihat kebun-kebun apel ya. Dan ada yang berbuah dan ada yang sedang bertumbuh ya, berbunga ya. Kita belum lihat ada kegiatan petik apel ya. Berharap di jalanan ini kita juga, ini sebelah kanan ini ada petik apel ya. Tapi kita coba akan mencari lagi ya lokasi ya. Barangkali kita juga dapat di bawah sana, kita lihat nanti bisa kita pilih ya. Dan nanti kita akan coba jalan ini lurus sampai ke Bundaran Selekta ya. Di Bundaran Selekta ini kita akan berbalik lagi untuk menuju destinasi petik apel. Ini dusun kedua atau dusun dusun Gandar ya. Dan kita coba berhenti sejenak ya untuk bisa melihat situasi wilayah ini ya. Dan langit biru, udara cerah ya. Semoga saja tetap demikian sampai sore atau menjelang malam. Kita lihat orang sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan ya, karena punya hewan piaraan harusnya seperti itu, karena binatang ini adalah binatang yang penjelajah ya. Tidak cukup dipelihara dia dikungkung di dalam rumah, tapi sesekali kita harus ajak berjalan jauh melihat-lihat situasi di luar rumah. Kita masih menjelajah di kawasan ini ya. Jalan ini turun cukup tajam ya. Dan ini akan menuju ke daerah kawasan wisata rekreasi Selekta. Di sini cukup banyak hotel ya. Dan ini juga ada cukup pemukiman yang miliknya orang-orang yang berduit ya, punya tanah, dan kemudian mereka membangun perumahan yang dilengkapi dengan sarana kolam renang ya. Dan sebelah kiri adalah hotel dan ada gereja, ya, cukup baik ya. Jadi kebersamaan cukup terjaga di sini sepertinya ya.
jelas masih menurun. Dan ya ini adalah bundaran Selekta ya. Jadi kita kembali lagi dan kita menuju ke wisata Tulungrejo ya. Jadi termasuk wisata Tulungrejo itu ada Coban Talun, ada Bumi Perkemahan, ada Peti Apel ya, ada Cangar, itu juga ada namanya Brakseng, ada Sumber Berantas, so, Arboretum ya dan sebagainya ya. Dan kita menanjak naik untuk kembali berhenti ya di Peti Apel yang tadi kita lintasi ya. Kita coba untuk melihat situasi keadaan bagaimana rasanya berada di lokasi Peti Apel ya. Kawan-kawan atau kalian semua bisa melihat ya situasinya, dan semoga ada informasi yang bisa mencukup bagi kalian untuk bisa berkunjung ya, untuk menikmati Peti Apel apabila kalian datang ke Kota Batu dan berminat untuk Peti Apel ya. Dan nanti kita akan menggali informasi ya, agar supaya kalian bisa mendapatkan atau penjelasan yang membuat kalian nanti udah cukup bisa jadi bekal datang berkunjung ke Batu, nikmati Peti Apel ya. Kembali ke jalanan yang kita turun tadi ya. Kita kali ini jalanan cukup menanjak ya, dan langit cerah ya, walaupun awan di lereng Arjuna itu masih nampak ya, karena tadi kita di sana terasa mendung ya, karena dilengkapi oleh awan di langit. Tapi di wilayah ini udara cerah. Dan kita akan kembali melanjutkan ya setelah melihat situasi lingkungan ya. Ini jalanan menurun ya, dan sementara matahari sudah condong ke arah barat ya. Semoga saja hari tetap cerah sampai malam hari ya. Dan kita harus mendapatkan objek tujuan kita untuk mendapat kesempatan merasakan destinasi wisata Peti Apel. Ya, ke kiri adalah ke Kandar juga ya, ada jalan yang menuju kawasan yang lain. Dan ini kita mengarah ke mana kita tadi turunan ya. Dan kita juga untuk bisa kembali mendapatkan lokasi Peti Apel yang kita temui tadi waktu kita melintasi lingkungan ini. Dan sebelah kanan ini sedang menanam tomat ya, kayaknya seperti buah tomat. Cukup beragam juga ya, jadi sayuran, karena tanah di sini adalah tanah yang subur ya, tanah andusol ya, tanah gunung berapi yang sangat subur ya. Pertanian dan pengairan cukup bagus ya, karena ada dam Coban Talun ya, ada dam kekep yang cukup menopang ya pengadaan distribusi air untuk kebutuhan pertanian di wilayah ini. Kita lihat kanan kiri masih pohon apel ya, karena kawasan apel ya. Kita areal Peti Apel ya, kayaknya di depan ini adalah Peti Apel ya. Ya, ini ada mobil berhenti itu ya, dan kita coba berhenti di sini untuk menikmati destinasi wisata Peti Apel ya. Ikuti ya sampai selesai.
bicara dengan otoritas dari yang mengerjakan apel ya. Mari kita saya gorengan betul, silakan baru telur. Ini sore ini masih kita lihat cukup ramai ya para pengunjung seperti apel ya. Kita bisa melihat di belakang saya ini, jadi mereka sudah keluar untuk menimbang apel yang akan mereka bawa pulang ya. Karena mereka sudah sejak tadi sudah melakukan seperti apel, menikmati suasana seperti apel. Misalnya mereka ini satu rombongan ya. Dari Tangsel. Silakan jeruk kerasnya. Yang campuran gula atau air? Di sana. Gula mencari apel loh. Oke ya, kita berada di lokasi seperti apel ya. Jadi ini adalah berada di Dusun Gerdu ya, jadi Kecamatan Bumiaji, Ganjar atau dulu Ganjar karena tanahnya itu milik Pak Ganjar, akhirnya jadi Ganjar. Dan ini adalah di belakang saya adalah Gunung Lirang ya, tutup kabut, dan ini adalah kebun apel. Dan seperti kita uraikan bahwa untuk bisa masuk ke apel ini kita harus membayar tiket ya, bisa 25.000 per orang. Jadi Arjuna 10.000 Bapak. Karyo berisi karyo. 10.000 Bapak. Ini bonus ya. Insya Allah 10.000 Bapaknya. Oh, Beb salah Beb jadi apa? Prok loh tidak dapat ada. Awas jatuh 2.000-nya. Loh. Oke, Bapaknya 50.000 Pak Rio. Tak genepin. Pakai yang itu yang mana lagi? Yang manis. Mas Pandu ambilkan Mas Pandu 50 juta. Oh Pak, 50 juta bosku harus juga mencari cinta. dikasih nama siapa Mas? WHY, bukan anak gua AHY. Oke, masuk. Bisa lihat ya di mereka Ini namanya ini siapa ini? Siapa namanya Rio? berada di kebun ya. Gacor. Gacor jebret. Mereka Saya menganggap welcome drink kita. apa akan mereka bawa pulang. Harusnya mana gacor? Pas gacor. Kirimin 50.000. Oke, kita lanjut ke Gacor dalam ya. 50. Nah, itu enak kok. Lihat suasananya ya. Ini jenis apel Rom Beauty ya. Ini Rom Beauty ya. Nanti kita akan tahu ada apel paham apel ya. Jadi kesulitan itu. Jadi waktu bisa bertanya sama orang ya, jadi saya bisa menjelaskan situasi pohon apel ya. Jadi buah apel ini kecil-kecil ya, tidak sebagaimana apel-apel dahulu di Batu. Apel itu cukup besar ya, buah-buahnya. Kita lihat, inilah kita pohon apel ya. Jadi kita lihat suasana. Enggak, apelnya kecil-kecil ini. Iya. Rom Beauty-nya kecil-kecil belum gede. Itu kalau mau makan yang dibungkus katanya manis. Aku nyoba manis. Enggak. Benar manis. Cuma apel anak bukan Rom Beauty. Saya nyari yang belum Beauty. Ini apel anak ya. Jadi bisa kalian lihat ini buah yang ada di pohon ya, yang masih segar. Ini. Nah. Ini bapak yang merawat ya tanaman apel ya. Sampahnya ya Pak, nggih? Apa?
sampahnya jadi pun kumpulin Iya, nggih. sampahnya Pak. Nggih. Satu hari bisa berapa orang Pak yang masuk? Yang masuk nggak mesti Pak. Ya. Oh hari ini hari biasa bukan hari libur ya? Hari ini hari biasa Pak. Ya hari libur tentu lebih banyak ya. Hari biasa ini berapa sekitar? Kalau orang masuk ya Pak? Iya orang masuk. Sekitaran ada 50-an lebih. Ada yang waktu lumayan baik ya. Jadi mungkin bisa sampai berapa kuintal itu bisa? Kalau keluarnya, Iya. buahnya. Nah, Kalau dilihat kalau 50 orang itu beli semua bisa hampir 5 kintalan. 5 kuintal Iya. ya. Dan artinya ini bisa cukup untuk bisa mengurangi ya. Tapi mereka kan tidak tahu mana apel yang bagus, mana apel yang tidak ya. Jadi ya tentunya mereka padahal ini harusnya belum layak dipetik gitu kan. Kalau ini kalau memang buahnya udah layak Pak. Jadi asmane apa sinten panjenengan Pak? Arya, Arya. Jadi Arya. di sini sebagai apa Pak jenengan? saya sebagai pengelola Pak di sini. Pengelola. Iya. Jadi pemilik jenengan ya. Bukan, kalau Bukan. ini punya petani. Petani. Iya petani. Maksudnya petani itu apa? Yang punya kebun yang petani yang rawat, tapi kita hanya anak muda-muda yang mengelola apa? Mengolah Pengeluaran buah apelnya itu. Ya, tadi nanti berikan laporan aja Iya, ya. dapat. Dan petaninya itu orang mana? Orang sini As. Orang sini aja. Iya. Jadi Pak siapa jenengan? Arya. Pak Arya. Jadi berapa kru yang ada di kebun ini? Totalnya sih 7, yang kerja 4. Yang 4, yang Ya. 7, yang 3 apa? Yang 3 itu guide semua. Oh, di Guide. pengantar ya, Ya. untuk bisa memberikan penjelasan ya. Ya. Oke Pak Arya, matur nuwun. Oke, sami-sami Jadi Pak. yang penting informasinya cukup untuk bisa memberikan apa Mas penjelasan. Siap, siap. Terima kasih. Ya, matur nuwun lho Pak. Sami-sami. Nah, ini apel yang masih dibungkus ya, artinya ini belum layak untuk dipetik ya. Dan ini juga menghindari dari hama coklat ya, sebuah kalong, sebuah kalong ya. Itu apel. Ini patah ya, sayang ya. Patah jadi buahnya ini terbuang. Inilah pohon apel ya. Yang belum tahu pohon apel dari dekat, nah inilah pohon apel yang dari dekat ya. Pohon apel dari dekat. Ini biasa Pak Arya lagi sibuk mengambil sampah-sampah. Ini sebenarnya belum layak dipungut ya Pak ya? Kalau apelnya sih udah siap panen semua ya Pak. Oh ya, cuma kecil-kecil ya, Memang ukurannya. bukan kecil ya. Ya kalau buahnya jarang, besarnya maksimal. Ya memang ya kalau dulu kita mau besar dikurangi ya tiap Iya. tangga itu ya, Ini kalau kita buat wisata sih, kita biarin aja nggak kita kurangin. kita kurangi ya. Iya. Karena kalau ini dalam bisnis lebih menguntungkan ya daripada kita kurangi. Ya harusnya seperti itu. Iya. Cuma persoalannya sekarang ya pengunjung ini nggak paham, nanti kadang-kadang merusak tangkai apel jadi patah seperti Iya, ini. kan resiko udah resiko. Ya itu risiko harusnya mereka dikasih pemahaman. Artinya Tadi kan sebelum masuk tadi edukasi. udah dikasih. Ya kan edukasi itu. Ya. Edukasi nanti udah diajarin tata caranya juga. Ya, artinya sebenarnya ya seperti Pak Arya bilang ya, pemirsa ya, Pak Arya udah jelaskan sebenarnya udah sebelum masuk pengunjung udah diedukasi ya oleh guide ya maupun yang di counter ya. Yang di depan itu sama aja sih Pak, sama kita. Oh remaja ya, supaya jangan sampai ini sudah ada tangga-tangga yang
patah seperti ini kan. Jadi sayang sekali kan ada buahnya, harusnya dia masih bisa berbuah berkembang dan tangkainya sendiri udah bisa menghasilkan trubus ya. Makanya ya itu memang resiko bisnis. Kalau buat wisata memang resiko, Pak. Resiko ya, itu enggak, ya harus diterima ya. Tapi di dalam mengedukasi itu penting, Pak. Supaya masyarakat juga paham bagaimana buah apel memperlakukan buah apel, pohon apel itu bagaimana. Nah ini kan udah kayak kering, tandanya dia mau mati. Ya, ya seperti kena cabuk apa itu ya. Ya, ini kering nih. Mau mati kayaknya, Pak. Ini udah akhir karena kan ya pohonnya udah ya ini ya Pak Arya ya, bilang mengatakan 60 tahun masih produktif. Ini 60 tahun dia 60 pohonnya. tahun masih produktif. Oke ya, jadi kalian bisa melihat ini pohon ini udah usianya 60 tahun, jadi udah bisa menghasilkan berapa ton ini. Kalau pohonnya lepas ini satu dipanen bisa 1 kintal. 1 kintal itu Ya, sekali panen. Kalau 1 tahun 2 kali ya 2 kuintal. Iya. Jadi kalau kita hitung kali banyak 30 tahun itu 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun tuh artinya ya, wah itu berapa ton itu. Luar biasa. Jadi inilah apel ya. Apel hanya bisa tumbuh subur di Kota Batu ya, dengan kasam tanah yang cocok ya, dengan menghasilkan buah rasa yang berbeda. Ya kita paham bahwa di lain-lain daerah seperti di apel di Nongko Jajar ya, itu tak ada pohon apel, tapi buahnya tidak selesai di sini. Iya, kalau di Nongko Jajar, nah itu buahnya betul menang besar. Menang besar. Kalau ya? rasa kalah karena di sini meskipun kecil kayak gini, kalau jenis malak yang di dalam itu dia manis. Manis. Nah, ya. Manis. Ini Rum Beauty ya? Bukan? Ya, ini Rum Beauty. Banyak khasiatnya juga buah apel. Nah, ini buat kolesterol. Kalau Granny Smith yang ini, nah ini buat obat stroke, diabetes. Nah, ini yang apel Green Smith ya? Ini Green Smith. Ya, Green Smith. Ambil aja boleh, Bapak. Green Smith ini udah bisa dipetik ya? Boleh. Oke. Ini Green Smith ini, karena Green Smith ini dulu gede-gede ya. Ya. Karena dia ada bercak-bercak putih. Jadi kalian bisa lihat ya, ini ada bercak putih. Ini ciri khas daripada Green Smith. Jadi apel Australia istilahnya. Betul. Nah, apel kalau Australia. khas Batu, nah ini Rum Beauty. Ya. Namanya Rum Beauty. Kalau kalian paham, Rum Beauty adalah Romania Beauty. Ya, betul. Aslinya itu dari Romania, dari negara daratan Eropa sana. Jadi supaya kalian paham semua bahwa kita di masyarakat Batu harusnya merasa beruntung, dan itu harusnya dilestarikan. Dan karena ini kayak pemerintah daerah ini kurang begitu tanggap ya, kurang bisa memberikan ya suntikan ya, artinya karena ini menjadi ikon ya. Dia daerah berusaha mencari ikon, sementara di Batu punya ikon tidak dipelihara, tidak dieksplor ya. Dan ini suatu kesalahan kalau bagi saya, karena ini asasnya ini bagian kritisi ya bagi pemerintah Batu ya, terutama mereka-mereka yang posisi decision maker ya, dinas pertanian khususnya ya. Harusnya mereka lebih nge-push Batu itu kalau bisa jadikan peraturan ya. Peraturan, karena dengan peraturan itu mudah-mudahan nanti ya masyarakat harus ya itu mengikuti agar supaya bisa memberikan pendapatan daerah ya, dan ini menjadi wisata bisa masif karena bisa diandelin ya. Kan apel pasti ada gitu ya, karena apel ini buahnya kontinu Pak ya, berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Nah, kalau ini nanti mati yang lanjutin, nah ini ya jadi ya Pak Arya itu bilang, jadi betul, jadi itu yang tuh perlu dipahami ya. Makanya saya nanti akan lebih tekankan pada pemerintah daerah agar lebih nge-push tentang yang membuat peruntukan wilayah itu untuk wilayah. Kalau untuk apel aja nggak boleh di tanaman yang lain gitu kan, karena agar supaya nanti daerah wisata itu menjadi andalan daerah ya, terutama kecamatan, terutama desa ya kan. Dan ini penting, terutama desa juga ngambil peran penting ya. Melalui dana desa bagaimana infrastruktur untuk kebun-kebun itu ya, dan itu yang seyogyanya seperti itu ya Pak Arya ya. Dan kita kan hanya masyarakat biasa kan hanya bisa mengkritisi, hanya bisa memang kita harus mengkritisi Pak. Iya, mengkritisi supaya apa? Yang beliau-beliau yang ada di atas itu mendengarkan ya. Betul. Apa yang persoalan apa yang ada di lapangan, ya kan? Sementara apel itu di mana-mana mereka selalu mempergunjingkan. Mereka pengen ke Batu, mereka pengen menyentuh apel, pengen memetik apel, ya pengen makan apel. Di tempat lain itu
Oh, belum tentu ada. Ya, Nah. dan apel yang dijual, apel batu yang dijual di luar Batu itu apelnya udah jelek, kualitasnya jelek. Artinya bukan apel kualitas baik. Kadang di sini sortiran seperti mana lagi yang masih mentah-mentah yang kurang ini ya. Ya, Apel mana lagi yang bagus itu sebenarnya yang kuning, wangi, rasanya enak gitu. ya, betul. Tapi yang dijual itu semuanya masih pentel-pentel itu dijual ini salah masif ya. Dan akhirnya merusak citra apel Batu ya kan. Nah, padahal apel Batu tidak hanya satu jenis, beragam jenis. Walaupun memang bukan murni dari apel Batu, tapi menjadi varian Batu karena apa? Hanya di Batu aja pH keasaman tanah apel itu bisa tumbuh subur. Ya, Arya, jenengan langsung matur sembah nuwun. Iya. Aku rumah saya itu masih tahu dengan itu aneh. Ini gas, tabung gas. Saya belum makan, ini yang mau saya makan. Area. Jadi Pak siapa namanya Pak? Endi, Pak. Pak Endi bisa minta ditolong dijelaskan mekanisme untuk bisa masuk ke petik apel. Dan bisa untuk masuk ke kapal, kita target masuknya per orang 25.000 di petik apel mandiri. Jadi kita di petik apel mandiri ini tiket masuknya per orang 25.000 dengan fasilitas di dalam bisa memetik makan apa setelah tanpa ada batas. Dan nanti mau kalau ingin bawa pulang, hasil petiknya baru ditimbang dan Ya, jadi semua jenis apel sama ya harganya. semuanya jenis apel sama. Mulai apel mana lagi, rumput di anak ataupun gris. Dan Jadi ini pun kami juga belum menggrade apelnya, jadi apelnya masih
ukuran campur besar ataupun kecil. Ya. Nah, kemudian di sini untuk yang di tempat jenengan kelola ini itu jenis apelnya apa aja? Kebetulan kita ada 4 jenis macam buah apel, ada apel mana lagi, Rum Beauty, Ana, dan juga apel Galaxy. Itu di musim apa apel itu bisa ada seperti apel itu? Apel selalu tidak ada mengenal musim. Tidak mengenal musim ya. Jadi selagi berbuah, selagi ini dibuka berarti ready untuk dipetik. Iya kan? Tapi lokasi kita pindah-pindah. Pindah-pindah. Kebun kita pindah-pindah. Pindah sih. Tidak satu tempat ini aja. Karena kalau ini apelnya sudah habis, masa kita mau petik lagi? Oh, begitu ya. Mulai jam berapa Pak dibuka? Kita buka mulai jam 8 Jam pagi sampai jam 5. Jam 5 ya. Tiap hari atau hari tertentu? Tiap hari kita buka. Oh, iya, hari tertentu. Jadi saya ulangi lagi ya Pak Randi ya. Pak Randi itu jadi bilang bahwa tiket masuknya 25.000 per orang. Jadi kemudian kalau kita mau membawa oleh-oleh buah apel bisa kita petik sesuka-suka kita, hanya saja nanti ya harus ditimbang ya. Jadi banyak tidaknya nanti ditimbang. Soalnya yang ada lem lagi ke pohon. Karena artinya ya apel dari petik itu ya udah jadi expired ya. Jadi ya harusnya udah jadi hak milik kalian. Kalau kalian mau udah metik berarti ya itu udah bisa, itu harus menjadi konsekuensinya, kita harus membayar. Siap. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu ya harus seperti itu aturannya. Jadi nggak boleh kita suka metik apel itu kemudian nggak kita bawa, kita buang ke tanah, itu artinya nggak boleh ya, jangan gitu ya. Artinya ini bisnis ya, artinya jangan sampai kita juga merugikan jadi pelaku usaha ini, karena mereka juga ini berat untuk bisa menggalang apel ini, karena harus ya memelihara konsekuensinya. Buah apel rusak karena apa? Pengunjung datang yang mau mengambil meraih apel sehingga dahannya patah, tapi itu memang konsekuensi ya udah dari jenengan pahami ya. Udah konsekuensi, dan itu tidak apa-apa, tapi ya tentunya udah diedukasi sebelum namanya masuk ke dalam ya Pak. Iya betul. Pak Randy ya. Iya. Ya, matur nuwun, terima kasih ya. Jadi sudah memberikan penjelasan. Jadi
ikuti terus Brantas River Explore di video-video yang lain. Dan jangan lupa subscribe ya. Dan salam menjelajahi.